kabar semuanya? Saya Kak Ros. Di hari Senin ini kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini kita juga ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya beberapa bintang tamu yang hari ini hadir dan berbagi cerita serta keseruannya. Seperti apa cerita mereka? Kita ke pojokan dulu sebelumnya ya untuk membahas dan meng-highlight apa sih yang lagi ramai di luar sana yang akan kita hadirkan. Terus kita bacain juga komentar-komentar netizennya untuk hal-hal yang datang baik dari dunia nyata maupun dari dunia baik ya. Ada siapa sih? Oh, Aisar sakit. Ya, aduh cepat sembuh ya Aisar ya. Sakit dirawatnya di Jakarta, di sini dia. Oh, kangen kali dia, rindu sama keluarganya mungkin? Enggak ya, enggak tahu sok tahu apa ya. Tapi kenapa Aisar sakit kok jadi rame? Apa? Gara-garanya kemarin tuh Jennifer itu posting ya kan, Jennifer Koppen itu posting update dia ke Jakarta. Nah, karena kemarin kan sempat tuh Aisar bikin konten sama Jennifer, banyak orang yang kemudian ada yang menjodoh-jodohkan, ada juga yang orang yang kesel. Karena ada banyak shippersnya juga Aisar sama Fuji gitu kan, jadi ramenya seputar itu. Nah, ketika Jennifer Koppen itu ke Jakarta pun banyak netizen yang berpikir atau menuduh atau menduga. Nih ke Jakarta takut abang deket sama di sebelah ya, OTW deh antar diri ke abang katanya gitu sambil ketawa. Dia terus ada yang, tapi ada yang jawab ya, dan ini dijawab. Dia ada kerjaan kalau nggak salah buat main film, nggak usah giring-giring opini lah dan bikin orang selesai murah gitu. Oh, orang dan bikin orang selesai murah gitu. Aku bingung ya sama bahasa anak jamsek ya. M, kalau mau buka hati banyak yang berjejer sama dia baik lokal apalagi bule katanya gitu. M gitu. Apa sih artinya di depannya M? Kayak kepencet deh kok. Oh kepencet ya. Ya berikut komentarnya. Hah gimana gitu ya, berikut ada lagi komentarnya. Ya ini kan. Terus ada lagi komentar netizen yang kemudian di like sama Jennifer Koppen tuh ada, itu di like sama Jennifer kan. Spek Mamari dibilang ngejar Aisar, yang bener aja katanya gitu. Dan ini di like oleh Jennifer Koppen gitu ya. Sementara Aisar sendiri kan dia juga sering live ya. Termasuk pada saat sedang sakit di rumah sakit juga dia live. Terus di belakangnya juga kelihatan ada bunga-bunga. Dan itu banyak yang menonton live-nya nanya dapat kiriman bunga dari si dia, dari Fuji atau apa gitu ya. Yang kayaknya diiyain juga. Dan ada emang dari Fuji ya? Kok tahu kalau itu bunganya dari Fuji? Tahu sih kok dari komen netizen. Oh, netizennya lebih tahu. Jadi informasi ini kita dapatkan dari netizen. Coba kita lihat Aisar berikut ini. Tuh, jadi dia yang bikin penasaran netizen. Tap kalau mau tahu dapat kiriman bunga dari siapa, bunganya kayak apa gitu ya. Ih, ide bagus banget sih Aisar. Biar yang nonton banyak. Aku bikin konten apa ya. Kemarin juga banyak yang ngomelin aku gara-gara waktu aku beritain soal Aisar katanya. Jangan suka bikin provokasi, bikin ribut. Lah aku cuma bacain komentar doang ya. Ya tapi ya udahlah biar nggak dimarahin netizen. Semoga Aisar cepat sembuh. Amin. Nanti aku gantian main-main ke Malaysia ya, ke rumahnya dia. Oke lah, ya kita bawa siapa nih? Fuji atau Jennifer Koppen? Iya, makin rame. Komentar netizen lagi baca. Halah gitu aja diributin. Iya sih, direbutin ya. Oke. Halah gitu aja direbutin. Maksudnya siapa yang direbutin bunganya? Ayo kayak yang berikutnya. Daripada sama Aisar mending sama Justin Hubner lah. Oh ini Jennifer ya, Jennifer Koppen. Yang berikutnya ada lagi. Ngeri aku baca hujatan orang Indo, kasihan Mamari. Di Malaysia kita malah prihatin pada single mother, especially Balu yang kematian suami. Stay strong Mamari. Oh mungkin ini ada yang orang Malaysia juga kali ya, yang komentar ya. Oke yang berikutnya, Balu tuh mas ya, Baru MN mau Aisar Jedes. Kalian sengaja memilih komentar netizen yang membuat aku gatal ya mengomentari, baik itu spellingnya maupun grammarnya. Oke baik lanjut ya berikutnya. Ada lagi komentar. Udah sih Nets, gak usah urusin si A lagi, caper gak jelas banget, sok kegantengan. Sok keganteng. Kurang. Ya aku kan cuma bacainnya, itu bukan opini pribadiku ya. Dia bilang gitu. Ayo lanjut berikutnya komentar. Gak seru banget sih. Kita bikin satu hari membaca komentar netizen dan membetulkan bahasa Indonesia baik dan benar sesuai ejaan yang disempurnakan. Oke dah. Ngomong-ngomong soal anak muda, kita bicara mengenai anak muda yang kemarin baru saja meraih juara 4 di kompetisi berkuda ya di Belanda. Ada siapa? Ada putri sulungnya Irfan Hakim, Aisyah yang hari ini datang ditemani oleh Mama Della. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Baik,
Dan Ibu Della Kim. Ada artikelnya nih, 7 potret Aisyah berkuda di Belanda, latihan setiap pagi naik sepeda. Ada videonya juga ya, kamu kan sempat membagikan. Katanya emang jarak tempat kamu tinggal di Belanda sama tempat latihannya jauh banget. Sejam naik sepeda. Enggak, jadi naik kereta. Jadi dari rumah ke stasiun naik sepeda. Terus bawa sepedanya di kereta. Terus habis itu nyampe dibawa di dalam kereta. Dibawa di dalam kereta, terus habis itu nyampe sana baru naik sepeda lagi setengah jam nyampe ke Jadi sini. total 1 jam tuh perjalanan. 1,5 jam lah. Ya ampun, dan selama sebulan tuh kamu gitu? Seminggu, 2 minggu. Abis Abis itu nggak betah, jalan kaki abis itu. Mendingan jalan kaki daripada naik sepeda. Dan beneran tinggal naik sepeda, kuat dong kamu ya sekali latihan beban ya. Oke. Jadi itu tinggal kamu apa? Kos apa sih namanya? Sewa. Kita apa? sewa rumah ya. Sampai sewa rumah. Jadi total berapa lama kalau di situ? 3 minggu. 3 mingguan. Oke, seperti apa sih yang sempat dibagikan video-video pada saat Aisyah persiapan untuk perlombaannya? Kita lihat. Ini lomba pertandingan pertama kamu di Eropa. Di Eropa. Gimana? Apa yang paling berkesan buat kamu di? Jadi kebetulan aku dapat kudanya tuh yang menurut aku agak susah. Agak susah. Agak susah. Jadi karena berat gitu. Jadi buat aku bondingnya tuh lumayan cukup lama. Terus habis itu disuruh lomba. Aku kayak why not? Nanggung kan udah di Belanda, kenapa nggak ikutan lomba aja kalau ada terus tanding. Lumayan deh dapat keempat dari 62 peserta. Luar biasa. Nah kamu kan dapat kudanya yang berat, terus why not? Emang maksudnya ke Belanda itu emang tujuannya Emang untuk tujuannya untuk berkuda sebenarnya. tapi nggak bisa bawa kuda sendiri? Nggak bisa. Nggak boleh? Jadi emang Peraturannya gitu? belum bisa. Enggak juga sih, cuma kenapa harus bolak-balik bawa kuda sendiri? Di sana kudanya lebih baik yang Lebih bagus? iya, Buat kita cari nyari kuda pengalaman juga, sekalian. nyobain kuda-kuda yang di sana. Oke. Jadi gimana tuh cara kamu bonding sama kudanya? Pakai bahasa Belanda? Gimana? Yang pastinya latihan, terus habis Latihan. itu emang kalau di sana emang dibiasain buat siapin kuda, buat angkat kuda sendiri kan. nyiapin kuda sendiri. Dan di situ juga bisa dipakai buat waktu bonding kita sama kuda. Terus habis itu kalau lagi nggak dinaikin juga kita harus tetap ngajak ngobrol kudanya, kita komunikasi lah intinya. Jadi biasanya kan kamu ada yang bantuin untuk ngurusin. Iya, Jadi kita ada kamu groomnya. Ada groom. Di sana dia jadi groom. Jadi apa mandiin? Mandiin, masangin peralatannya, peralatan, bersihin. jalan-jalan kayak gitu. Ngajak jalan-jalan, kasih makan juga. Jadi berapa jam tuh kamu ya dari rumah kan tuh berangkat dari subuh ya? Jam 8 Terus di tempat berangkat. latihan itu berapa jam? Bisa setelah latihan tuh Pokoknya sejam. Aku dari rumah jam 8 nyampe rumah itu udah jam 4 sore gitu. Jam 4 sore, kok seharian, hampir Iya, seharian banget. Kayak orang kerja ya. Ini kamu sendirian atau ada yang nganterin? Ada yang nemenin, Ada yang nemenin, biar nggak sendirian. Oh ada dari apa LO-nya gitu? Enggak, Enggak, maksudnya kita tinggal sendiri. Oh kamu ada tim juga? Lu mama sama adik-adik? Di rumah. di rumah kita jalan-jalan. Mereka yang jalan-jalan, jangan nggak jalan-jalan sama sekali di sana. Aku sama Jadi adik-adik Aisyah jalan-jalan. lomba, ibu dan adik-adik Jalan-jalan. jalan-jalan. Bapak yang bayar-bayar. Terus, nah cuaca di sana kan sebetulnya juga lagi musim Iya, dingin ya? dingin banget, Dingin banget. heeh. Dari 0 derajat sampai 5 derajat ya, jadi tuh beneran dinginnya dingin banget. Apalagi kan aku jalan kaki kan, itu kaki aku kaku Sampai banget. Kaku banget itu. Jadi emang tuh tempatnya agak jauh ya. Tuh kalau lihat keretanya kan kereta Iya, yang iya. untuk jarak yang jauh gitu. Iya, ya. jauh. Dingin banget sih. Nggak biasa juga. Kalau di sini kan aku berkudanya keringetan banget, basah. Kalau di sana aku nggak keringetan. Keringetan. Justru cari keringat ya. Keringetnya tebal. Tebel banget. Terus jadi gimana rasanya tuh? Aku lihat ini kayaknya ganteng banget gitu kudanya tuh ganteng. Terus kamu tuh kayaknya juga keren banget gitu ya. Iya. Kayak di mana yang kamu rasain? Beda nggak sih lomba di sini sama di Eropa? Pastinya beda. Menurut aku malahan kalau aku lebih ngerasa kayak lomba kalau di sini. Di Indonesia? Di Indonesia. Kalau di sana itu emang rider-rider juga dibiasakan untuk lomba kayak tiap minggu bisa ada lomba gitu. Jadi kayak terus di sana tuh lombanya ya it's like a casual thing aja gitu, kayak hal biasa. Jadi aku datang lotte course, nyiapin kuda, masuk lomba, udah keluar, bongkar, udah selesai. Kalau di Indonesia, Kalau di Indonesia nggak tahu, aku kayak deg-degan banget. mungkin lebih kompetitif kali ya. Ya, orang-orangnya karena mungkin udah kenal semua juga kan, jadi kayak lebih kompetitif aja rasanya. Itu lebih beban ya. Lebih Terus, beban. jadi kamu dapat hadiah apa juara 4 di sana? Ada hadiah uangnya? Ada uang uangnya aja. sih, ada ha. uangnya. Terus dari papa, dari ayah atau bunda ada hadiah lagi tambahan? Enggak sih. Kan
nyewa kuda ya, kita nanti nyewa kuda. Cari kuda deh di situ. Di situ. Oh, itu sewa juga kuda di sana. Sewa juga. sewa. Mahal. Namanya borrow horse, jadi Lumayan. sekalian. Jadi karena dia lagi mau memperbanyak lomba di luar negeri, jadi kita emang lagi cari kuda yang bisa disewa untuk bisa dia pakai selama kita kalau ke Eropa lomba pakai kuda di sana. Jadi gitu. next ke depannya rencana kamu tuh tur lomba gitu ya? Ya, betul. Ada. Oh, berapa lama tuh biasanya kalau kayak gitu? Biasanya kayak 3 bulan. Target kita sih tahun depan tahun ini diperbanyak sih ya, walau alam deh. Tahun ini jadi bisa 3 bulan nggak pulang gitu ya. Terus bapaknya gimana? Tinggal aja di rumah? Iya lah. Suruh home alone aja deh. Yang home alone bapaknya. Yang home alone bapaknya. Coba kita lihat ya. Dan kamu kan katanya sekarang udah punya berapa kuda? Yang aku naikin 4 kuda. 4 kuda. Katanya ada on the way, ada tambahan 1 kuda Iya, lagi. insya Allah, ya. Insya Allah nih ada. Ini kuda kamu apa kalau boleh ceritakan beda masing-masing kuda ini apa sih karakternya atau sifat-sifatnya? Namanya siapa aja? Jadi yang pertama itu yang hitam ini namanya Dynasty Sword. Ini udah kita punya dari 10 tahun lalu. Dan dia yang ngajarin aku banyak banget lah, yang bisa aku jumping sebagus ini tuh dia yang pertama. Terus yang kedua itu namanya ini Judy Navi. Dia aku baru beli itu 2022 pas itu Mau ke Jurnas ya. mau ke Jurnas. Jadi aku beli Seminggu kuda sebelum itu ke Jurnas. sempat kecelakaan. Terus lumayan berkesan banget aku sama dia karena aku sama dia bener-bener yang kayak Deket banget. tumbuh bareng. Tumbuh Karena bareng. kita sama-sama drop bareng, terus kita sekarang udah di kelas yang lumayan tinggi, jadi kayak lumayan. Jadi ini jatuh bangunnya Mas dia ya? jatuh bangun sama dia, tiap latihan. Terus Yang berikut? kalau yang ini Himalaya namanya, dia yang bantu aku naik kelas juga. Walaupun aku belum terlalu sering naikin dia sih, karena pas itu dia kebetulan sakit, jadinya aku rest dulu. Cuman setelah ini mungkin Iya, bakal dia sering lagi rest. dinaikin lagi. Terus yang satu lagi ini namanya Baby Victory. Dia masih kecil, aku belinya pas masih 3 tahun, sekarang masih 4 tahun setengah. Jadi aku yang bantu Baru dia belajar. buat Belajar. ngajarin kudanya Jadi gitu. kamu ngajarin, belajar bareng, bertumbuh bareng, ini kamu yang ngajarin gitu ya. Bu, itu kalau kasih makan total berapa tuh Bu? Ya, 4 kuda menuju 5 kuda. Perawatan dan lain sebagainya. Ya, mirip lah dengan manusia. Oh, mirip sama manusia. Ya mirip sama manusia, kayak bayarin rumahnya. Oh iya, ada kontrakannya juga ya Bu ya. Listriknya Lima ya, ya, listriknya, kali 5. Lima. Tapi cuma kamu doang atau adik-adik kamu ada juga? Ada juga ada. Jalu ya. Jalu juga ada. Jalu 3 kuda. Beda apa ini? Beda. Jadi berapa kuda total? 15 sama yang baru. Harga 1 kuda setara 1. Ah, nggak tahu deh. Mah. Beda-beda. Beda-beda. Oh beda-beda ya. Insya Allah. Tapi emang kamu cita-citanya pengen jadi atlet berkuda Iya. sampai ke luar negeri segala. Iya, emang ada potensi karir di situ ya, kenapa aku nggak ambil? Kenapa enggak? Ih seru banget sih. Tapi kan kamu udah 16 tahun nih, udah SMA. Mau 17. Mau 17. Kan ntar lagi juga lulus SMA. Iya. Jadi rencana ke depan udah kebayang belum mau ngapain? Udah sih, tapi aku pengennya di sini dulu. Di sini dulu, nanti kalau misalnya basicnya udah ada semua, baru nanti nyari keluar gitu. Keluar tuh apa berkuda juga? Keluar negeri ya gitu. Sekolah atau berkuda? Berkuda. Bukan kuliah. Bukan, di sini aja berkuda fokusnya. Oke, dan ini kebetulan ya, ini kan Bunda nemenin pas juga pas berulang tahun. Oh, kita lihat ada fotonya tuh videonya nih, video dikasih surprise sama anak-anaknya. Berikut coba kita lihat. Ya Allah. Gimana Bu ulang tahun di jauh dari tanah air? Kaget sih, maksudnya biasanya kan ayahnya yang nyiapin, yang ngasih surprise. Kirain di sini oh, udah alhamdulillah mungkin biasa aja, karena emang kan nggak ngerayain. Anak-anak nggak taunya bikin apalagi Aisyah, adik-adik yang pada masak sendiri. Kan di sana kita masak sendiri, ternyata dia masaknya bikin pancake-nya bertumpuk gitu. Aduh, terharu banget sih, terharu banget. Kirain ya kita akan biasa aja, ternyata malah aku dikasih surprise. Ini gimana kamu rencana surprise itu karena ini agak berencana juga sama ayah di Indonesia atau gimana? Enggak, jadi aku kan pulang berkuda kan, terus ngobrol sama Kaskat, salah satu. Ini habis pulang dari dia lomba. Terus kita kayak, bentar lagi Bunda ulang tahun ya, mau kita apain ya? Kan biasanya ayah tuh kan yang atur semuanya. Terus sedangkan kita uangnya nggak banyak. Jadi kita maunya yang sederhana aja gitu kan. Terus jadi kita ngide buat bikin pancake, terus habis itu didekor dikit aja rumahnya, terus dibagusin lah pokoknya pancake-nya kita kasih strawberry, kita kasih sirup gitu-gitu. Kenapa kamu nggak telepon ayah? Enggak, ayah kirim duit. Ayah nggak ngangkat. Ayah nggak ngangkat. Kayaknya ayah sibuk kerja ya. Aduh, di sebulan nih keluarga di luar.
Nggak harus cangkul-cangkul yang dalam ya. Tapi ayahnya apa? Kalau dari ayah kejutannya apa tuh? Telepon, video call. Ayah, iya kasih video call. Selamat ulang tahun Bunda. Oh. Ya, udah kalian tuh ya udah menikah berapa? 17 tahun ya? 18 18. ya. Ya, beda setahun sama dia deh. Beda setahun nih. Nah ini yang kemana juga rame nih Ais. Oh kamu kan udah makin gede ya. Ayah sih itu sebenarnya ayah ya. Iya, Benarkah setelah, kan ayah kemarin main ke rumahnya Umi Pipik ya. Terus begitu sempat ayah ngomong, ih Abizar kayaknya aku melihat kamu tuh cocok deh jadi menantu aku. Benarkah habis itu kamu marahin ayah? Kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Ya apa komentar kamu tuh? Ayah tuh emang suka jodoh-jodohin aku. Suka jodoh-jodohin. Asal Jadi itu bukan jodoh-jodohin. sekali. Bukan sekali doang, udah sering. Sama siapa lagi kamu pernah dijodohin? Nggak inget lah, pokoknya banyak. Karena itu kan sebelum umroh, nah pas di umroh dia jodohin lagi sama yang lain juga. Ada yang lain. Anaknya siapa gitu juga? Ada siapa gitu lah. Jadi, Public figure juga. oh, cuman yang ini kebetulan ramai banget. Oh ya ini ramai banget. Oke. Kebetulan ramai banget. Kamu Jadi emang sendiri bercanda aja sih bercanda ya? sebenarnya. Nah, kamu sendiri sukanya sama cowok yang kayak apa? Nggak tahu. Gak tahu? Yang baik aja, yang bisa support sama apa kesibukan aku. Oh yang bisa support kesibukan kamu. Jadi fokusnya kamu nanti naik kuda sampai ke luar Ya, negeri. kayaknya dia bisa support gitu lah. Harus yang jago menaik kuda juga nggak? Nggak tahu. Sampai malu-malu gitu ya kan. Oke sekarang kita mau nanya Aisyah, kamu pernah nggak pernah nih mengalami hal-hal berikut ini? Dibully karena orang-orang tahu kamu anaknya artis gitu, anaknya Irfan Hakim. Pernah. Pernah? Pernah. Kayak apa sih dibulinya? Ya biasalah. Apalagi kan aku yang sejak aku rilis lagu sendiri itu, nggak tahu aja tiba-tiba kayak aku dijauhin gitu-gitu, diomongin. Ada yang kayak temen apa? Adalah temen kayak bikin fake account gitu, terus nge-hate comment gitu-gitulah. Gimana? Apa yang kamu rasain? Sedih banget pasti. Sempat ngedrop sih, apalagi pas itu lagi pandemi kan, jadi bener-bener yang kayak Sendiri terus apa, bisa sendiri, tutup banget terisolasi. gitu lah. Isolasi gitu, jadi kayak ya tapi ya udahlah, maksudnya yang bisa dilihat yang sukses duluan siapa gitu aja. Jalan aja ya, tapi tetap ya. Kamu pernah nggak sih kamu ngerasa insecure? Pasti Apa yang bikin kamu insecure? Apanya? Tentang apa? tentang fisik, tentang Fisik? apa skill berkuda, Skill skill berkuda. nyanyi gitu-gitu. Skill nyanyi. Oke, jadi sesuatu yang berkaitan sama karir, sama yang kamu suka. Iya. Fisik apa? Kenapa? Oke, yang berikutnya pernah nggak sih kamu dideketin cowok gitu ya? Tapi kamu belum bilang sama ayah dan bunda. Aku emang nggak pernah bilang sih. Nggak pernah bilang ya? Nggak pernah Oke. bilang. Pernah nggak kamu ya justru dideketin sama temen gitu ya? Karena tahu kamu anaknya artis. Oh iya, Iya, pernah. Pernah. Itu mah umum lah. umum. Kelihatan banget emang bedanya yang Iya deketin kamu kelihatan, tulus sama kelihatan. Kalau misalnya yang cuman gara-gara itu ya dari awal udah kayak gitu-gitu, udah kayak sukanya alasan-alasannya ya karena anak ayah gitu. Kalau yang beneran biasanya lebih pendekatan dulu gitu. Oh gitu, jadi nggak langsung. Nggak gitu ya. langsung, Tapi ya. pernah nggak kamu ngadu misalnya kalau pada saat dibully atau apa, kamu cerita nggak sih ke ayah bunda? Awal-awal nggak, pas akhir-akhir sih baru cerita. Kenapa? Aku emang nggak terlalu terbuka aja. Nggak ada juga. Akhirnya yang mendorong kamu ceritakan kan? Karena emang makin lama makin parah gitu aja sih. Kayak, Bentuknya kata-kata itu ya, menyakiti kamu. lumayan. Sebab bikin kamu ngedrop. Ya, Ngedropnya kayak gimana? ya nggak nyangka aja. Maksudnya orangnya tuh yang sempet apa? Aku kenal gitu lah. Itu membuat kamu apa? Jadi sedih, Ngedrop gitu. nangis. Iya pasti. Tapi sekarang udah nggak? Udah nggak. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Aisyah dengan karya-karya dan prestasinya luar biasa. Nah yang berikut nih ngomong-ngomong soal anak-anak, kita hadir juga nih. Ibu dan anak juga hadir. Ada Siti dan putrinya Elif yang bisa 3 bahasa. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Turki juga. Oke, seperti apa kisahnya kita lihat berikut. Kita sudah bersama dengan Siti dan Elif. Hai Elif. Halo tante. Gitu. Aku forever namanya nggak suka ya. Ini terakhir Elif datang ke Rupi itu masih kecil banget, sekarang udah besar. Iya, Dan ini benar. kamu bawa apa ini Elif? Coba Oh kasih tahu. ini light stick new jeans. Kamu suka banget sama new jeans? Suka. Suka. Kenapa dibawa-bawa? Ya karena aku suka aja. Kamu suka aja. Tapi kamu nggak lupaan kan? Enggak kok. Kamu bisa ceritain lagi Kak, momen ketika kamu lupaan itu masih ingat nggak kamu? Kamu suka lupa Apa? Lupa apa? Misalnya kayak lupa barang-barang gitu. Barang-barang kunci. Barang-barang, kunci, lupa. Iya kunci. Ingat nggak ceritanya waktu kamu tuh dulu waktu di apa
imigrasi di Bandara. bandara, kamu bawa boneka, Iya. kamu bawa-bawa, terus ternyata kamu pikir ketinggalan, sampai kamu balik lagi dicari apa di mesin X-ray-nya gitu. Ternyata bonekanya masih ada di tangan kamu. Iya. Ingat gak itu? Ingat. Aku ketawa banyak. Ada lah nggak momen-momen kayak gitu yang kamu ingat? Momen Iya. kamu lupa ada nggak? Nggak ada. Nggak ada lagi. Oh gitu. Tapi sekarang udah ingat kan? Iya udah. Udah ingat. Oke. Katanya kamu bisa kan bahasa Turki bisa, bahasa Inggris bisa, Bisa. bahasa Indonesia pasti bisa. Bisa. Ya? Oke, sekarang kita mau pengen tahu dong, ya. Kata berikut dalam bahasa Indonesia, tolong terjemahkan dalam bahasa Turki dan bahasa Inggris. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Runti.